So, welcome to Edutify. Dan hari ini bersama aku Agung Trash Nation. Oke, dan hari ini kita akan membahas soal gimana caranya biar kalian bisa membangun rasa percaya diri kalian. Dan cara kita biar bisa mengupgrade baterai sosial kita as an introvert. Asal kalian tahu, introvert dan extrovert itu bedanya cuman dari cara kita nge-recharge energi kita sendiri. Introvert itu suka merecharge energinya tuh dengan sendirian. Dia suka berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Dia nggak suka di keramaian. Kalau di keramaian tuh dia pasti capek. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita lihat dari background story-nya, gimana terciptanya istilah introvert ini. Ada seorang psikolog namanya Carl Jung tahun 1921. Dia bilang bahwa introvert itu dia mengalirkan energinya itu ke dalam batin. Sehingga ketika kita bersosialisasi, ketika kita ngobrol sama orang, itu kita dipaksa atensinya ditarik keluar. Yang harusnya energi naturalnya dialihkan ke dalam batin. Tapi ketika kita ngobrol sama orang baru, ketika kita public speaking di depan kamera, ketika kita ngonten di keramaian, itu kita kerasanya capek banget. Karena itu atensinya dipaksa ditarik keluar, makanya kita capek. Makanya introvert itu setelah berkomunikasi dengan orang baru, setelah ngonten, setelah public speaking di depan banyak orang, dia langsung merecharge dirinya di dalam kamar kek, atau dia butuh waktu sendirian kek, dan segala macamnya. Sehingga kalau misalkan basic core-nya tentang energi, aku menganalisis diri aku sendiri, kenapa pas zaman dulu aku tuh kayak ngerasa energi sosial aku tuh kayak sedikit. Kenapa aku ketemu orang itu langsung capek? Kenapa aku ngelihat temen aku sendiri yang dia sama-sama introvert, kok dia bisa tahan lebih lama dibanding aku? Sehingga itu jadi muncul pertanyaan baru. Dan aku menjadikan diri aku sendiri sebagai bahan eksperimen. Bahwa hasilnya ternyata sangat mengejutkan banget. Ternyata baterai sosial kita tuh sebenarnya bisa di-upgrade. Yang tadinya mungkin baterai sosialnya sedikit, itu kita bisa upgrade perlahan-perlahan dengan mengupgrade beberapa skill. Aku mungkin cerita dikit, aku tuh dulu orang yang sangat-sangat tidak percaya diri. Aku sangat-sangat takut ketemu orang, apalagi ngonten di depan kamera, apalagi ngonten di keramaian. Di depan banyak orang aku tidak pernah berani untuk angkat kamera, untuk ngomong di depan kamera, untuk berinteraksi sama orang lain, aku tidak pernah mau. Karena aku ngerasa itu bakal cukup ngedraining energi aku. Tapi karena aku pengen mengupgrade baterai sosial ini, aku pengen membuktikan kepada diri aku sendiri bahwa ini tuh bisa dilatih. Bahwa energi aku bisa lebih panjang dan aku bisa ngecasnya jauh lebih cepat dibanding aku zaman dulu. Mostly introvert itu lemah di 4 skill. Yang pertama skill komunikasi, kedua skill bersosial, ketiga skill public speaking, keempat skill penerimaan diri atau kontrol diri kita. Cara kita menerima diri kita sendiri, cara kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita melatih 4 hal ini, aku jamin kalian baterai sosialnya bakal makin panjang dan kalian makin percaya diri untuk melawan ketakutan kalian sendiri. Kita mungkin akan lebih berfokus tentang how to confidence. Gimana caranya kita melatih percaya diri kita dalam berkomunikasi, dalam bersosial, dalam public speaking. Kita akan coba bahas tentang gimana caranya kita tidak takut lagi, atau setidaknya kita bisa lebih berani untuk mengambil langkah untuk jauh lebih bertumbuh. Salah satu cara kita untuk ngelatih komunikasi biasanya itu satu paket dengan bersosial. Jadi dua ini tuh kalian harus latih berbarengan. Dua ini harus latih berbarengan. Gimana cara kalian berkomunikasi dengan orang lain, cara berkomunikasi dengan orang baru, caranya biar asik ketemu sama orang baru,
Kalian ngelatih dua hal ini, kalian udah ngupgrade sedikit-sedikit. Dengan cara kayak gimana? Dengan cara mau gimana lagi? Kalian masuk ke seminar, kalian datang ke tempat baru, ngobrol sedikit-sedikit dengan pedagang, dengan siapapun. Sesimpel just small talks aja itu membantu kalian. Dari social anxiety, dari yang tadinya kalian pemalu. Karena aku dulu sangat menghindari bersosial. Karena aku sangat-sangat takut. Aku takut orang ngejudge, aku takut gimana cara mulainya, aku takut gimana nanti ngobrolnya, aku takut nanti dikatain so asik dan segala macamnya. Yang sebenarnya itu cuma ada di kepala kita sendiri. Mindset kita yang harus dibenerin. Mindset kita pengen berkembang. Gak ada orang yang pertama kali berkomunikasi itu langsung lancar. Itu mereka pasti juga deg-degan gitu di belakangnya. Sebenarnya gak ada teknik rahasia berkomunikasi dengan baik. Rahasia A, rahasia B, gak ada, intinya aksi. Nanti kalian akan belajar sendiri. Nanti kalian belajar lewat refleksi kalian sendiri. Dari pengalaman kalian sendiri, dari apa yang kalian jalanin, itu kalian akan belajar banyak hal. Sehingga aku yakin baru 2 ini aja udah menggeser sedikit-sedikit rasa introvert kalian. Yang tadinya mungkin kalian 100% introvertnya mungkin jadi sekitaran 70% atau 60%. 2 lainnya kalian latih public speaking dan juga latih kontrol diri kalian. Salah satu metode untuk kita bisa latihan public speaking, kalau kita tidak punya panggung, kita bikin panggung sendiri. Caranya dengan konten, teman-teman. Makanya kenapa ada orang-orang yang day one konten. Mereka hari pertama bikin konten tentang public speaking. Day one keluar dari zona nyaman. Karena mereka pengen jago public speaking seperti orang lain yang dia bayangkan. Dia pengen jadi seperti Pandji Pragiwaksono. Dia pengen seperti Raditya Dika. Makanya dia mulai public speaking, dia mulai bikin konten. Sehingga dia juga melatih untuk gimana caranya biar pede di depan kamera. Kalian mau percaya diri di bidang apapun, kalian mau ngebangun percaya diri di bidang apapun, mau berkomunikasi, mau bersosial, mau public speaking, mau gak mau langkah pertamanya adalah aksi dulu. Kalau kalian gak ada aksi, percaya diri itu gak pernah kebangun. Percaya diri ini gak akan pernah kebangun kalau kalian gak pernah ada aksi dulu. Ketika kalian sudah melakukan aksi itu, baru kalian evaluasi dari sana. Kalian belajar apa? Kalian dapat apa aja dari sana? Kalian ke-upgrade apa di sana? Baru habis itu, repetisi lagi. Ulangi lagi dengan format yang sudah diperbarui, dengan kesalahan-kesalahan yang udah diperbaiki. Kalian ulangi pola itu. Rasa percaya diri kalian akan meningkat. Dan di dalam public speaking, yang tidak kalah penting adalah pengendalian diri. Pengendalian diri kalian itu juga sangat-sangat penting. Karena ketika kita public speaking, pasti banyak hal di pikiran kita yang sangat-sangat berisik. Entah banyak ketakutan apa, nanti takut salah, nanti takut ngeblank, nanti takut belibet dan segala macamnya. Jadi kontrol diri kita atau di dalam diri kita itu harus damai dulu. Di dalam diri kita juga harus damai. Jangan ketika kita ngobrol di depan kamera, ketika kita ngomong sama orang baru, ketika kita present sesuatu di depan panggung, itu kita berisik sendiri di dalam pikiran kita sendiri sehingga kita gak tenang, sehingga kita di dalam panggung itu kita panik, tiba-tiba belibet. Jadi sebenarnya kunci biar public speaking kita tenang, biar kita juga percaya diri, di dalamnya juga harus tenang dulu. Aku sangat-sangat yakin kalau kalian itu pasti takut untuk memulainya. Takut untuk mulai komunikasi sama orang baru, takut untuk mulai ngonten, takut untuk memulai apapun.
pasti ketakutan itu sangat-sangat banyak di pikiran kalian. Rasa takut adalah distraksi paling tertinggi. Distraksi paling tertinggi ketika kita memulai suatu karena gara-gara takut jadinya gak mau mulai. Jujur sampai sekarang aku orang yang sangat-sangat penakut. Tapi mungkin bedanya aku yang sekarang sama aku yang dulu, ketika aku takut, aku balik lagi ke zona nyaman. Aku gak pernah mau untuk ngambil langkah itu gitu. Tapi bedanya sekarang, duduk di sini aja ini aku takutnya luar biasa guys. Asal kalian tahu. Tapi aku lawan ketakutan itu. Karena aku pengen bertumbuh. Karena aku pengen berkembang. Karena aku pengen belajar dari sini. Aku belajar untuk menghandle ketakutan aku sendiri. Belajar untuk melawan ketakutan aku sendiri. Dan itu juga tertampil di konten introvert lebih beraninya aku. Kalau kalian lihat di Instagram aku, di Instagram Agung Trash Nation, itu aku ada series namanya Introvert Lebih Berani. Yang mana itu adalah self projectnya aku. Karena dulu aku resah, kayak aku gak pernah bisa ngonten di luar. Kenapa ya? Kok orang-orang tuh bisa ngonten di luar? Kok orang-orang bisa dengan pedenya ngonten di luar, di keramaian, diliatin sama banyak orang? Kok aku gak bisa? Itu jadi satu keresahan aku yang jadinya aku jadi punya pertanyaan kepada diri aku sendiri. Bisa gak ya aku kayak gitu? Oke, muncullah seri Introvert Lebih Berani. Selama sekarang mungkin udah mau masuk ke 120 ya. Dan aku ngerasa banyak hal yang terupgrade dalam diri aku selama 120 hari ini. Kalian bisa ngelihat sendiri progres yang aku lakuin. Di saat orang-orang memperlihatkan di konten tuh memperlihatkannya hasilnya seperti ini. Hasilnya dia udah jauh lebih pede. Aku memperlihatkannya progresnya guys. Aku tuh benar-benar di hari pertama keluar rumah terus ngonten di keramaian itu takutnya luar biasa. Di Jalan Braga tuh benar-benar takut, mukanya benar-benar tegang. Terus mungkin di day 100 berapa itu udah jauh lebih luwes. Kalian bisa lihat sendiri perbandingannya seperti apa. Dan itu yang aku lakuin sebagai challenge untuk aku jauh lebih berani. Dan itu juga mungkin salah satu cara aku untuk respect pada diri aku sendiri. Karena aku pengen upgrade skill, aku pengen upgrade diri, aku pengen jauh lebih baik, aku pengen jauh lebih berani. Dan itu yang aku lakuin. Dan itu adalah salah satu bentuk aksinya aku. Mau gak mau, motivasi yang kita dapat dari manapun, dari YouTube, dari mentor, dari teman-teman, kalau gak ada aksinya, it's just entertainment. Itu cuman jadi ya udah buat hiburan doang, buat dopamin kalian doang. Yang kerasanya kalian tuh udah bertumbuh. Padahal itu tuh kayak jebakan doang. Kalian tuh gak benar-benar bertumbuh sebenarnya. Sebelum ada aksinya, kalian tuh gak benar-benar bertumbuh. Makanya itu yang aku lakuin selama 120 hari ini. Banyak juga yang ikutan campaign ini. Day 1 public speaking, day 1 ngonten di depan kamera, day 1 ngonten di luar. Banyak banget yang ternyata dia juga peduli terhadap dirinya sendiri. Banyak juga ya ternyata yang jadinya berubah. Banyak juga yang ternyata jadinya lebih percaya diri setelah 30 hari ngonten. Paksain aja 30 hari. Guys, paksain aja 30 hari untuk jadi lebih baik. Belajar komunikasi kayak, belajar bersosialisasi kayak, ikutan volunteering kayak, ngonten di depan kamera, personal branding kayak, atau apapun. Dan ada satu problem lagi, yang ini mungkin sangat-sangat susah banget di bidang apapun, yaitu tentang konsisten. Semua orang ngomongin harus konsisten, tapi mereka gak pernah ngomongin gimana caranya. Aku tuh ngonten hampir setiap hari guys. Sumpah aku tuh ngonten hampir setiap hari. Dan mungkin itu sebagai terapi aku juga kali ya. Karena aku senang ngonten, karena aku senang mengekspresikan diri aku. Dan akhirnya aku nemu satu framework aku sendiri gimana caranya untuk konsisten. Ada 5 syarat untuk kalian bisa konsisten. 5 ini tuh harus terpenuhi. Jangan satunya bolong gitu, jangan. 5 ini harus terpenuhi. Yang pertama jelas kalian harus punya goals. Di poin konsisten nomor 1, jelas kalian harus ada goals. Goals kalian ngelakuin sesuatu untuk apa?
Contoh, kalau kalian mau jadi content creator, goalsnya misalkan pengen punya 100.000 followers, atau misalkan kalian mau nge-gym, pengen dapetin naik 10 kilo dalam waktu 2 bulan, kalian harus ada goalsnya. Goals inilah yang bikin hidup kita jadi terarah. Karena kita punya tujuan. Kita jelas arahnya mau kemana. Nah, di nomor 2, syarat nomor 2 adalah kalian harus punya sistem. Setelah kalian punya goals, kalian harus punya sistem. Sistem kalian tuh harus jelas. Contoh, kalau misalkan kalian pengen jadi content creator, setelah kalian udah ada goalsnya pengen dapetin 100.000 followers, artinya kalian harus konten setiap hari mungkin. Kalian harus konten seminggu 4 kali mungkin. Itu kalian bikin sendiri sistemnya. Kalian mau seminggu 3 kali mungkin. Kontennya seputar introvert mungkin. Atau seputar public speaking. Atau seputar self improvement. Itu kalian harus atur. Penjadwalan kontennya. Sistem harus dibuat semaksimal mungkin. Ketiga, kalian harus punya punishment. Kalian harus punya hukuman. Ketika kalian gak konsisten, kalian harus menghukum diri kalian sendiri. Contoh, aku sendiri karena aku ngonten setiap hari. Ketika aku bolong aja 2 hari atau bolong 3 hari. Di hari ketiga itu, aku harus upload 3 konten sekaligus. Itu hukuman yang aku kasih kepada diri aku sendiri. Biar gak menyepelekan gitu istilahnya. Yang keempat, itu kita harus punya ketakutan. Ketakutannya apa? Salah satu ketakutannya adalah goalsnya gak kecapai. Kalau kita gak konsisten, goals kita cuma jadi angan-angan doang. Makanya kita harus takut kalau gak konsisten tuh bakal terjadi apa ya gitu. Kalau gak konsisten bakal terjadi apa ya ke depannya gitu. Berarti ya pertama goalsnya gak kecapai. Atau kedua ya hidup kalian jadi gitu-gitu lagi gitu. Hidup kalian jadi sama aja seperti tahun kemarin. Padahal yang tadinya niatnya mau konsisten konten, malah gak konsisten karena kalian gak punya ketakutan itu. Jadi kalian harus takut terhadap kalau misalkan gak dapet goalsnya, itu kalian harus takut. Kalian harus takut hidup kalian tuh bakal sama aja setiap tahun. Nah, yang terakhir, syarat yang terakhir untuk bisa konsisten adalah kalian harus punya support system. Support system kalian berupa teman kalian sendiri, berupa pasangan, berupa orang tua. Kalau kalian gak punya semua itu, support system kalian adalah diri kalian sendiri. Kalau kalian gak bisa nge-support diri kalian sendiri ketika kalian males, ketika kalian burn out, ketika kalian gak punya ide, susah lah untuk konsisten gitu. Kalau kalian gak bisa men-support diri kalian sendiri. Kalau kalian punya teman yang bisa nge-support kalian ketika kalian gak punya ide, atau kalian punya mentor, itu bisa membantu kalian untuk jauh lebih konsisten. Ketika kalian males, ada dorongan untuk jauh lebih konsisten. 5 syarat ini yang harus dipenuhi ketika kalian mau melakukan sesuatu atau konsisten melakukan sesuatu. Balik lagi ke poin inti, gimana caranya untuk upgrade baterai sosial kita dengan melatih 4 hal tadi, komunikasi sosial, penerimaan diri, dan public speaking. Mau gak mau ini harus dilatih secara konsisten, pakai framework yang tadi. Kalau kita gak mau jadi orang yang sama, lakuin aksi itu guys. Demi diri kalian sendiri. Untuk kalian jauh lebih baik, untuk kalian jauh lebih berani. Lakuin ini untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Semuanya untuk kebaikan kamu sendiri. Intinya yang pengen aku sampaikan adalah baterai sosial kalian itu bisa di-upgrade asal kalian berani ngambil langkahnya. Agar kalian tidak menyalahkan soal introvert lagi, biar kalian tidak menyalahkan eksternal lagi. Ya kayaknya salah itu deh gitu. Enggak, itu salah kalian. Salah kalian gak ngupgrade 4 ini. Latih berkomunikasi, latih gaya bersosial kalian, latih public speaking kalian, latih kontrol diri kalian, sayangi diri kalian sendiri. Dalamnya harus damai dulu. Pikiran kalian harus bersih. Latih keempat hal ini secara konsisten. Aku jamin hidup kalian pasti berubah. Aku jamin kalau kalian ngelatih semua ini secara setahun aja, hidup kalian gak akan sama lagi. Kalian akan menjadi versi terbaik di tahun ini. Aku jamin. Terima kasih
Aku Agung Tresnation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.